Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Seiring berjalannya waktu, setiap tahunnya pasti ada sebuah masalah baru yang muncul, menghantui bumi dan resikonya bisa berdampak besar bagi kehidupan manusia. Ya kehidupan aku, kamu, keluarga kita, dan semua orang yang saat ini hidup di bumi. Kerusakan bumi memang belum terasa begitu besar buat manusia, namun bagi ikan laut kehidupan mereka sudah tidak seindah dahulu lagi. Kelakuan manusia yang terkadang di luar nalar menjadikan rumah mereka yang awalnya biru, indah dan penuh pesona kini menjadi hampa, pucat dan tak lagi bisa dihuni. Polusi dari limbah manusia serta banyaknya ekosistem laut yang rusak karenanya membawa risiko yang sangat besar bagi peradaban manusia. Pepatah masih banyak ikan di laut mungkin gak akan lagi menjadi relevan karena pada beberapa tahun mendatang jumlah ikan di laut sudah gak banyak lagi. Limbah plastik menjadi salah satu momok menakutkan yang merenggut kehidupan serta tempat tinggal dan ekosistem ikan-ikan yang sejak dulu asri, namun kini mungkin bisa dibilang telah mati. Masalah seperti ini memang jarang kami bahas, tapi mungkin kali ini adalah saatnya. Jika kamu mencintai kehidupan, tonton video ini sampai habis ya. Bab pertama, sejak kapan plastik menghantui lautan? Polusi plastik pertama kali ditemukan oleh ilmuwan pada tahun 1960 awal dan 1970-an ketika para ilmuwan mulai melakukan sebuah penelitian di laut dan nemuin banyak banget sampah plastik yang terombang-ambing di tengah laut. Faktor mengapa sampah-sampah plastik ini bisa berlayar jauh sampai ke tengah laut ya dari aktivitas manusia di pantai. Awal dari problematika ini terjadi sekitar hampir 100 tahun sebelumnya, tepatnya ketika plastik pertama kali diciptakan oleh Alexander Parkes pada tahun 1862. Lalu mengapa plastik bisa diciptakan? Kenapa benda yang kini menyebabkan masalah pelik di muka bumi ini diciptakan? Pengembang awal plastik, Parkes, Bekilen, dan Hyatt menciptakan bahan tersebut karena mereka menginginkan alternatif yang murah dan efektif untuk berbagai sumber daya alam dan juga keperluan manusia. Banyak orang di akhir tahun 1800-an takut mereka akan menggunakan semua sumber daya alam yang tersedia seiring dengan cepatnya perkembangan zaman dan teknologi yang ditemukan tersebut. Contohnya adalah gading gajah yang populer dipakai untuk tuts piano dan bola biliar. Orang di zaman itu sangat takut kalau mereka bakal kehilangan banyak sumber daya alam, makanya plastik dibuat karena dibuat dari bahan kimia, sehingga mereka nggak perlu menebang pohon atau merusak alam demi mendapat sebuah bungkus yang mereka pakai dalam keperluan sehari-hari. Ironisnya, material yang sekarang membawa banyak masalah kepada alam awalnya diciptakan untuk menghindarkan alam dari upaya eksploitasi yang berlebihan. Plastik laris manis karena bisa dibentuk sesuai dengan keperluan manusia dalam berbagai bentuk. Plastik bisa dipakai menjadi alat makan, alat untuk membawa keperluan, alat membungkus makanan, mainan, dan banyak hal lain. Lebih lagi, plastik dijual dengan harga yang sangat murah, sehingga tidak memberatkan kehidupan para warga di era itu yang masih belum semaju sekarang. Murah, mudah, dan praktis. Itulah alasan mengapa plastik mulai digunakan untuk keperluan manusia sehari-hari. Plastik memang punya segudang kegunaan yang berimbas baik kepada kehidupan manusia. Namun ada satu hal yang justru menjadi ancaman, yaitu plastik membutuhkan ratusan tahun untuk benar-benar memuai. Hal ini gak dipikirin oleh orang zaman dulu karena jumlah manusia gak sebanyak sekarang dan penggunaan plastik juga gak semasif sekarang. Petaka datang ketika plastik-plastik ini gak lagi digunakan dan akhirnya hanya menjadi sampah. Mayoritas warga males buat mendaur ulang plastik, padahal sebenarnya plastik bisa diubah menjadi banyak barang yang akhirnya mempunyai kegunaan baru, sehingga nggak lagi menjadi sebuah sampah. Mayoritas warga dunia lebih suka membuang plastik ke tong sampah tanpa memikirkan apa dampaknya. Banyak pula yang memilih buat membuang sampah ke lautan atau ke sungai yang udah pasti tanpa memikirkan apa dampaknya dan apa akibatnya. Mindset sempit inilah yang akhirnya membawa plastik menjadi sebuah ancaman berat karena setiap lembarnya melanglang buana ke tengah laut. Ada yang mungkin nyangkut ke terumbu karang dan dimakan sama hewan-hewan laut seperti ikan atau penyu. Hal inilah yang akhirnya membuat kehidupan di laut yang dulu dikenal sebagai sumber daya alam terbesar berubah menjadi sebuah kekhawatiran. Laut mengalami banyak tekanan, gak cuma dari polusi, namun dari aktivitas manusia lainnya seperti penangkapan berlebihan. Pada akhirnya, ikan-ikan yang dulu dianggap sebagai sumber daya alam yang mustahil habis, sekarang berada dalam ancaman yang serius.
Mengapa plastik ini bisa berdampak kepada populasi ikan di laut? Memangnya apa yang dilakukan plastik-plastik sampah ini hingga akhirnya membuat sebuah ancaman yang amat menyeramkan? Well, mari kita bahas di bab kedua. Bab kedua, apa yang plastik renggut dari populasi makhluk hidup di laut? Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, setidaknya 800 spesies di seluruh dunia terkena dampak sampah laut dan sebanyak 80% dari sampah tersebut adalah plastik. Diperkirakan hingga 13 juta metrik ton plastik berakhir di lautan setiap tahun yang setara dengan muatan yang dibawa oleh truk sampah setiap menit. Ikan, burung laut, penyu laut, dan mamalia laut dapat terjerat atau menelan sampah plastik menyebabkan mereka bisa mati lemas, kelaparan, dan lebih parah lagi tenggelam. Setiap tahun ada aja sebuah berita yang memuat ada penyu yang mati karena menelan sampah plastik yang mereka kira sebagai ubur-ubur, spesies hewan laut yang memang menjadi makanan mereka. Karena warnanya transparan, para penyu ini ngira plastik yang ngambang di lautan adalah ubur-ubur. Penelitian menunjukkan bahwa setengah dari populasi penyu di seluruh dunia telah menelan plastik. Beberapa penyu malah kelaparan setelah melakukannya, sebab mereka percaya kalau udah makan dengan porsi yang banyak karena perut mereka penuh padahal isinya plastik yang jelas nggak ada nutrisinya sama sekali. Di banyak pantai, polusi plastik begitu meresap sehingga mempengaruhi tingkat reproduksi penyu dengan mengubah suhu pasir tempat inkubasi terjadi. Sebuah studi baru-baru ini menemukan bahwa penyu yang menelan hanya 14 potong plastik memiliki risiko kematian yang lebih tinggi. Penyu muda lebih berisiko karena mereka tidak selektif seperti penyu dewasa soal apa yang mereka makan dan cenderung hanyut mengikuti arus, seperti halnya plastik. Sedangkan buat para ikan, ancaman plastik sama serius ya dengan apa yang dihadapi oleh penyu. Ikan-ikan kerap memakan sampah plastik yang mereka kira adalah rumput laut. Ada pula yang tubuhnya harus terjerat plastik sehingga akhirnya mereka mempunyai bentuk tubuh yang gak normal. Banyak lumba-lumba yang siripnya menjadi cacat karena terjerat tali plastik yang nyangkut ke badan atau sirip mereka. Please, aku udah tahu lumba-lumba itu bukan ikan ya. Hewan-hewan laut dari yang terkecil sampai yang besar seperti paus sperma ada yang mati akibat polusi plastik yang sangat serius. Perhatian terhadap laut udah sangat sering diutarakan oleh banyak lembaga lingkungan, tapi manusia tetaplah dengan jumawa membuang limbahnya ke laut. Pasti ada yang mikir kalau manusia mungkin gak kena dampaknya karena kita tinggal jauh di daratan. Pasti gak akan ada efek apa-apanya, sebodoh amat sama apa yang terjadi di lautan sana. Padahal manusia sama sekali tidak kebal terhadap ancaman ini. Sementara plastik diperkirakan membutuhkan waktu hingga ratusan tahun untuk terurai sepenuhnya, beberapa di antaranya terurai lebih cepat menjadi partikel-partikel kecil yang pada akhirnya berakhir di makanan laut yang kita makan. Sampai detik ini manusia masih memakan ikan dari laut, restoran seafood masih ramai dikunjungi. Disitulah kerugian yang dialami oleh para penghuni laut yang disebabkan oleh ulah kita bisa berbalik. Partikel plastik yang ada di dalam daging ikan ini bisa menjadi ancaman serius, bahkan jika terlalu banyak dikonsumsi bisa menyebabkan kanker. Apa yang kita tuai ke laut akhirnya berbalik ke peradaban manusia itu sendiri. Jika gak dikurangi dan terus-terusan dibiasakan, ancaman yang kita tebar di laut bukan gak mungkin bisa menyebabkan bahaya yang jauh lebih besar daripada terkena kanker karena kebanyakan makan ikan. Bab ketiga, apa akibatnya jika polusi plastik terus berlanjut? Polusi plastik menghadirkan ancaman serius bagi keanekaragaman hayati, terutama bagi kehidupan laut, karena dapat dengan mudah tertelan sehingga mengakibatkan tersedak, melukai, meracuni, atau membuat hewan laut kelaparan. Sampah plastik juga dapat menyumbat saluran air alami, mencemari air, dan mengganggu aliran alami. Dan skala polusi plastik diperkirakan akan meningkat secara dramatis selama beberapa dekade mendatang, kecuali tindakan global yang mendesak diambil. Jika fakta dan praktek ini terus berlanjut, diperkirakan akan ada lebih banyak plastik di lautan daripada ikan di tahun 2050. Karena banyaknya ikan yang makin hari semakin sering memakan plastik, mereka lama-lama jadi menyukainya. Mungkin sama kayak kamu yang gak suka sayur tapi tiap hari dikasih makan ketoprak. Ya lama-lama bakal suka juga. Begitupun juga ikan-ikan di laut karena mereka terbiasa makan plastik, akhirnya mereka jadi suka makan plastik. Parahnya lagi, mayoritas ikan yang doyan makan plastik adalah jenis-jenis yang banyak dikonsumsi oleh manusia kayak sarden. Terbukti sekarang memasukkan plastik sebagai salah satu menu makanannya.
Hal ini berakibat kepada apa yang aku jelaskan di bab 2 sebelumnya. Manusia juga akhirnya memakan komponen plastik yang ada di dalam daging ikan. Gak cuma sampai situ, polusi plastik juga berakibat kepada hal yang lebih besar, yaitu perubahan iklim. Pertumbuhan plastik akan menghasilkan peningkatan substansial dalam emisi gas rumah kaca global dari 1,7 miliar ton setara CO2e pada tahun 2015 menjadi 6,5 GT CO2e pada tahun 2050. Badan Energi Internasional memperkirakan bahwa hal itu akan menjadi pendorong permintaan minyak terbesar, terhitung hampir 50% dari pertumbuhan permintaan minyak pada tahun 2050. Pembakaran sampah plastik secara terbuka juga merupakan penyebab utama emisi beracun. Pembakaran terbuka umum terjadi di banyak bagian dunia, di mana tidak ada layanan pengumpulan dan pemilahan sampah yang mapan dan merupakan sumber utama polusi udara. Bakar sampah bukanlah sebuah opsi untuk memusnahkannya. Lebih baik bawa ke bank sampah yang siap mendaur ulang sampah menjadi benda yang lebih berguna. Sampah plastik adalah sesuatu yang berbahaya, sebuah hal sepele yang bisa membunuh generasi selanjutnya yang hidup di masa depan. Plastik yang mengalir ke laut akan berbalik ke manusia dalam bentuk ikan beracun yang kita makan, sedangkan yang kita bakar akan membuat bumi semakin panas dan alam menjadi semakin terganggu. Kesimpulan, jika tidak dihentikan, pada akhirnya generasi mendatang akan hidup di dalam dunia tanpa sumber daya alam dan iklim yang ekstrim. Ikan gak lagi berenang di lautan, sementara cuaca semakin panas. Jika dibiarkan, kiamat bisa datang lebih cepat daripada ekspektasi umat manusia. Siapa yang membuatnya? Ya kita sendiri.